Halo, Genta Pratama di sini. Jadi kemarin-kemarin tuh sering ada yang nanya ke saya, nanya tentang mic, tentang efek, tentang ampli yang enak buat harmonika apa gitu katanya ya. Nah, saya jawabnya tuh agak susah ya. Soalnya nanyanya tuh biasanya kalau nggak lewat WA, lewat IG. Takutnya apa yang saya jelasin susah dimengerti ya kalau lewat WA atau lewat IG. Nah, makanya saya coba buat video inilah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih jelas, lebih mudah dimengerti. Tapi bukan bermaksud untuk menggurui ya. Jadi saya cuman sharing tentang apa yang saya tahu. Ya, kita ngobrol santai lah ya sambil ngopi. Udah, langsung aja ke videonya. Let's go. Jadi kalau bicara soal mic, soal efek, soal ampli, itu biasanya sering dipakai sama pemain harmonika dengan sound yang kotor ya. Kalau untuk pemain harmonika dengan sound yang bersih, agak jarang ya biasanya mereka pakai efek atau mic yang khusus tuh. Biasanya pakai mic yang ada di panggung aja juga mereka udah cukup, soalnya pada dasarnya harmonika itu alat musik akustik ya. Tinggal pakai mic yang biasa dipakai nyanyi juga udah bersihnya enak gitu ya. Jadi kebanyakan untuk pemain harmonika dengan sound yang bersih tuh nggak ada masalah ya. Nah, biasanya yang bermasalah tuh pemain harmonika dengan sound yang kotor. Mereka bingung nyari mic, nyari efek, nyari ampli yang cocok sama soundnya ya, sama permainannya. Nah, sekarang saya coba pakai analogi. Sound akustik itu ibarat keripik singkong yang original ya. Kalau sound yang kotor itu ibarat keripik singkong yang pedas. Nah, kira-kira kalau kita mau bikin keripik singkong yang pedas, kita harus bikin dulu keripik singkong yang original nggak? Pasti ya. Jadi prosesnya tuh pas diangkat dari penggorengan tuh kan itu udah jadi keripik singkong yang original tuh. Habis itu kita kasih bumbu cabe gitu, misalnya serbuk cabe, sibon cabe atau apalah yang pedas-pedas, serbuk-serbuk gitu. Habis itu jadilah keripik singkong yang pedas ya. Tapi dengan catatan si keripik singkong yang originalnya juga udah harus enak dulu. Kalau si keripik singkong yang originalnya aja udah keras, pas jadi keripik pedasnya nanti juga tetap keras ya. Nah, kurang lebih sama ya dengan sound harmonika juga gitu. Kalau mau bikin sound kotor yang enak, kita harus bikin sound akustik yang enak dulu. Biasanya kiblatnya pemain harmonika dengan sound yang kotor itu Little Walter ya kalau untuk yang vintage. Kalau untuk yang modern biasanya Jason Ritchie kayaknya ya. Nah, ketika kita mendengar dua nama itu, kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Kita pasti langsung mikir, wah Jason Ritchie mah efeknya juga banyak tuh. Jadi soundnya tuh bisa tebel banget. Padahal harusnya sebelum kita lihat Jason Ritchie main dengan mic, dengan efek, dengan ampli, kita harus lihat dulu Jason Ritchie waktu main dengan sound akustiknya tanpa mic, tanpa efek, tanpa ampli. Jadi gimana sih soundnya Jason Ritchie waktu dia main akustik? Yuk kita dengerin dulu sama-sama. Tuh sound akustiknya aja udah tebel ya. Jadi wajar pas dia main pakai mic, pakai efek, jadi makin tebel ya wajar karena sound original, sound akustik, sound aslinya aja udah tebel. Soalnya sebenarnya mic itu cuma pengeras suara ya. Sumber suaranya ada di harmonikanya, di cara kita niup harmonikanya. Nah, jadi gimana Jason Ritchie niup harmonikanya biar tebel gitu? Nah, kalau saya dapetin sound tebel kayak gitu, biasanya saya ngebuka rahang cukup besar ya. Jadi kalau rahangnya biasa itu kayak gini soundnya. Nah, sekarang kita buka rahangnya. Ah,
ke vibranya juga kerasa jadi lebih tebal ya. Jadi bukan cuma soundnya aja yang tebal, pas kita vibranya juga jadi berasa lebih tebal gitu. Nah jadi makin tebal kan kerasa. Ya pokoknya kita tiru sound akustik Jason Ritchie itu kayak gimana semirip mungkin kalau kita mau ngulik sound kotornya si Jason Ritchie ini ya. Nah sekarang gimana dengan Little Walter? Coba denger ya Little Walter waktu main sound akustik kayak apa. Oh iya, ada yang lupa. Tuh untung ngopi ya jadi inget. Jadi cara dapetin single note itu ada dua cara ya. Yang pertama itu pucker, kayak yang tadi Jason Ritchie tuh dia lebih dominan main pucker ya. Tapi dia juga ada main tongbloknya tapi dominan pucker lah intinya kalau Jason Ritchie itu. Nah kalau Little Walter itu lebih dominan main tongblok kalau dia itu ya. Jadi kalau sound tongblok itu kita kayak denger ada perkusinya, ada ritmenya. Jadi soundnya seperti inilah ya kurang lebih. Kalau pucker, kalau tongblok tuh kayak ada perkusi-perkusinya gitu, kayak ada ritme-ritmenya, kerasa kotor alaminya juga ya kalau kita main tongblok tuh. Nah jadi kayak di lagunya My Babe Little Walter, dia itu mainnya tongblok ya. Kalau kita main pucker agak susah dapetin soundnya ya. Jadi kayak nggak mirip aja gitu kalau misalkan kita main lagu My Babe pakainya pucker nggak pakai tongblok. Coba aja nih. Kalau kita main pucker, nah sekarang bandingin sama kita main tongblok. Lebih dapet tongblok kan? Nah, makanya kalau teman-teman mau ngulik sound Little Walter, bagusnya sih teman-teman ngulik tongbloknya juga biar soundnya lebih bisa mendekati ya, lebih bisa mirip kita dengan soundnya Little Walter. Nah, gimana sih caranya main tongblok? Kalau dulu saya tuh belajar tongblok gini ya. Jadi kita tiup satu nafas panjang, lubang 1, 2, 3 gitu misalnya ya. Contohnya kayak gini, 5 detik aja ya kita tiup lubang. Kita tiup dengan satu nafas panjang, lubang 1, 2, 3. Nah, pas kita niup satu nafas panjang, lidah kita itu nutup lubang 1 dan 2. Jadi lubang 3 kita biarkan terbuka. Jadi pas niup panjang, tek 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 tek, terus latihan gitu sampai dapetin pas. Jadi contohnya gini ya. Sama pas nyedotnya juga gitu ya. Satu napas itu ya, bukan berhenti-berhenti, kedengarannya kayak berhenti-berhenti, tapi karena si lidah kita tek tek yang tadi saya bilang, jadi kayak ada perkusinya kalau main tongblok tuh ya. Nah tadi itu kan kita main akustik ya, tanpa mic, tanpa efek. Sekarang kita coba pakai mic nih ya, pasti lebih berasa bedanya ya. Kita coba colokin dulu mic-nya. Jadi tadi kita ngulik sound tebelnya Jason Ritchie ya. Kita coba praktekin pakai mic nih ya, lebih berasa nggak? Ini sekarang yang rahangnya biasa dulu ya. Sekarang yang rahangnya dibuka. Nah lebih berasa nggak? Nah terus sekarang tongblok dan pucker ya. Tadi di lagu My Babe, ini main pucker dulu saya coba. Nah sekarang tongblok. Nah lebih berasa kan pas pakai mic ini.
Jangan dulu kita denger sound kotornya, tapi sound akustiknya kita harus ulik dulu semirip mungkin gitu ya. Nah, mumpung mic-nya masih nyolok, kita ngejam dulu lah ya. Nah gitu ya, jadi kurang lebih sound akustik harmonika itu berpengaruh banget nantinya ke sound kotor ya. Tapi bukan membandingkan antara paker atau tongblok lebih baik tadi ya. Masing-masing juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau paker biasanya kita enak kalau buat main speed tuh lebih leluasa, terus main overblow, terus bending tuh akurasinya lebih tepat gitu ya. Tapi soundnya tuh paker tuh nggak setebal tongblok. Kalau tongblok tuh saya ngerasanya soundnya lebih tebel, terus lebih kotor. Kalau yang seneng main kotor tuh tongblok tuh ngebantu banget nambah kotor gitu ya, kotor alami, kotor natural. Tapi kelemahannya ya agak susah bendingnya biasanya kalau yang pertama main tongblok ya. Terus main speed juga agak susah kalau tongblok tuh. Jadi bagusnya kita bisa dua-duanya. Pas kita butuh main seperti apa dan sound seperti apa, kita bisa menggunakannya dengan baik. Nah, jadi dari sound akustik ini kita tuh udah dapat 50%. Soalnya ini tuh dasarnya untuk nanti ke sound kotor. Soalnya kayak keripik tadi ya, kalau sound akustiknya aja kurang enak, kalau sound akustiknya aja tipis, sound kotornya juga nanti ke bawah ya, pasti tipis, pasti kurang enak misal gitu. Jadi kita benahin dulu dari sound akustiknya. Nah, jadi buat teman-teman yang udah punya mic, punya efek, punya ampli, kalau misalkan ngerasa belum dapet sound seperti yang teman-teman mau, jangan buru-buru diganti efeknya, jangan buru-buru diganti amplinya. Wah, mungkin efeknya nggak cocok, mungkin amplinya nggak cocok, jangan dulu ya. Teman-teman coba benahin dulu sound akustiknya. Soalnya kayak saya dulu ngulik soundnya Carlos Del Wunco. Wah, saya pakai berbagai macam efek biar soundnya bisa mirip. Tapi ternyata cara mainnya saya yang salah ya. Cara main saya tuh dulu tuh paker tapi tipis lagi ya, nggak dapet soundnya ya. Mau gimana juga, mau pakai efek sama ampli yang sama juga nggak akan dapet. Jadi maksimalkan dulu peralatan yang udah temen punya. Kalau udah punya ya, dijadiin sarana biar semangat latihan aja lah. Siapa tahu bukan peralatan kita yang salah, tapi cara niupnya yang beda dengan apa yang kita mau. Nah, sekarang untuk teman-teman yang baru mau beli atau baru mau mulai ngulik sound kotor, ini juga banyak yang nanya ke saya, mending beli apa dulu ya, mending beli mic apa ya. Ada yang berpengaruh besar juga nih antara mic, efek, dan ampli. Kira-kira apa nih yang berpengaruh besar nih di antara tiga? Mungkin saya jelasinnya di video saya yang selanjutnya ya. Udah agak lumayan panjang nih durasinya. Jadi kita bikin video sedikit-sedikit aja, tapi yang penting apa yang saya sampaikan benar-benar nyampe. Coba teman-teman praktekkan di rumah perbedaan antara
tadi sound tipis, sound tebal, tone block. Kalau saya sih ngerasa tiga-tiganya itu beda banget ya. Tapi teman-teman coba praktekin di rumah, coba direkam biar teman-teman juga bisa ngerasa bedanya ya. Ya udah, mungkin segini dulu ya untuk video yang ini. Untuk mic, efek, dan ampli lebih jelasnya nanti di video yang selanjutnya. Oke, kalau gitu Genta Pratama pamit. Dadah.